Tambahan di luar yang sudah ada, yaitu Ibu Ade dan satu orang dari kantor hukum saya, serta satu orang lagi saksi yang menyaksikan ketika dilakukan konfrontir di Mabes Polri Bareskrim, bahwa Iklim Hakim menyatakan di depan penyidik, di depan saya, depan kuasa hukum Iklim Hakim sendiri, bahwa dia menyatakan tidak pernah menandatangani surat kuasa. Sementara dalam pencabutan surat kuasa, dia menyebut bahwa dia mencabut kuasa dan ingin menyelesaikan sendiri dengan nomor perihal yang sama, yaitu dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan saudara Hotman Paris Hutami. Ya. Kemudian dia juga membantah tidak pernah menandatangani surat keterangan bahwa dia benar memberikan data ke saya, menyampaikan informasi yang valid kepada saya sesuai dengan penjelasannya. Dan itu dia bantah semua. Karena itu saya katakan kami mengambil langkah hukum yang secara cepat dan tegas untuk ini orang. Karena itu maka bersamaan dengan kedatangan kami hari ini, maka saya semakin hakul yakin bahwa untuk naik sidik dan tersangka sudah di depan mata. Karena itu saya minta Iklim Hakim, saya sudah katakan tadi malam, ini babak baru Iklim Hakim versus Razman, atau Razman versus Iklim Hakim. Saya nggak lihat dia siapa-siapa. Saya sebetulnya ingin diam dengan Bu Ade, tapi karena ini orang keterlaluan. Kalau dia mengatakan bahwa dia tidak pernah dilecehkan Hotman, kenapa dia tanda tangan kuasa kepada saya? Nah, itu yang disaksikan oleh Bu Ade. Kalau dia mengatakan bahwa informasinya itu tidak valid, kenapa dia tanda tangan di surat pernyataan bahwa seluruh data, fakta itu dia lakukan? Kalau dia mengatakan bahwa apa yang saya ucapkan bukan persetujuan dia, kan dia ada di samping saya. Kenapa dia tidak bantah? Kenapa dia mengirim chattingan-chattingan yang bernada-nada porno oleh Hotman Paris kepada dia? Begitu juga dengan Hotman Paris. Nah, nanti dari keterangan Iklim Hakim inilah yang akan menjerat Hotman Paris. Bahwa kedua orang ini patut diduga mempermainkan hukum. Dan perlu kalian tahu ya, bahwa ahli saya itu sudah diperiksa 3 orang di Bareskrim Mabes Polri terkait laporan Hotman Paris. Dan 3-tiganya, ya, termasuk dari Universitas Negeri Jakarta, menyatakan bahwa tidak ada unsur yang bisa menjadikan saya tersangka, apalagi masuk ke ranah persidangan. Karena itu saya percaya hasil gelar khusus di bawah pimpinan, dalam hal ini Bapak Biro Wasidik dengan dihadiri Propam, Divkum, kemudian mewakili Irwasum, juga penyidik yang ada di situ, kasus terhadap saya yakin harus segera dihentikan. Karena tidak punya dasar. Jadi siapa yang bersalah dalam skenario ini adalah, pertama patut diduga Iklim Hakim. Yang kedua, saya saudara Hotman Paris. Karena mereka yang melakukan perbuatan mereka. Di awal, Iklim Hakim mengatakan dia dilecehkan oleh Hotman. Itu pengakuan dia ke saya. Sebagai seorang lawyer, ahli saya mengatakan dari semua kalimat saya. Iya kan? Yang sudah kita, istilahnya itu yang kemarin sudah ditranslate, ditranskripsikan. Semuanya sampai ahli saya mengatakan, Pak Razman, Bapak sungguh hati-hati dalam setiap pernyataan. Tidak pernah kalimatnya tidak juga. Kemudian ini bertanya ya, jangan-jangan ya, ini kan dugaan. Presumption of innocence. Karena itu maka tidak ada dasar. Maka kalian coba cermati ya, di awal dia datang ke saya, Iklim Hakim, menjelaskan bahwa dia diduga dilecehkan Hotman. Buatlah surat kuasa. Kemudian dia minta juga dibawa ke lembaga terkait, sehingga kita direspon oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diterima oleh Ibu Ice, dan itu mewakili Ibu Menteri. Dan dia bicara ke media, dan dia bicara di situ kepada Ibu Ice dan tim dia. Dan itu bicara di dalam ruangan juga yang
yang di situ ya yang saya katakan private, dan buktinya ada semua. Jadi dua orang ini, satu ngaku oh dia bukan siapa-siapa, masih ada jejak digitalnya, Hotman bilang begitu. Dia bukan siapa-siapa, Iklim Hakim itu, dia pansos ini kan ada. Belakangan bilang mereka pacaran. Nah ini jadi saya kejar Iklim Hakimnya terbuka ke Hotman Parisnya. Tapi prinsip dasar saya adalah, ini sudah Agustus besok ya, ini sudah 16 bulan. Tidak apa-apa. Tarung ini insya Allah akan berakhir, dan saya tahu bahwa yang benar pasti akan mengalahkan yang batil. Jadi fitnah keji seperti ini tidak perlu kalian lakukan. Ya, maka yang harus sebetulnya diperhatikan oleh orang-orang yang sudah memfitnah saya selama ini, kasihanlah kalian kepada Denis Caryasta. Dia sudah bunting, sudah hamil, buka donasi, dapat 3 juta, katanya kaya semua teman dia. 200.000. Kasihan ya orang-orang yang zalim kepada saya, satu-satu dapat bagian. Allah Maha Adil. Ada yang mohon maaf, nauzubillah min zalik, jangan sampai, karena saya jangan sampai dendam saya kepada orang kali itu dilarang, tapi mungkin Allah marah. Ada yang stroke, ada yang bunting, ada yang meninggal. Hati-hati, hati-hati. Ada yang WA ke saya, Bang Rasman jangan-jangan punya ilmu sihir. Saya tidak pernah punya ilmu sihir. Ilmu saya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa Azza wa Jalla. Nah, saya kira itu dari saya. Sebentar, biar dilanjut oleh Rahmat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, terima kasih atas kedatangannya untuk mendengarkan informasi apa tadi yang terjadi di dalam. Saya tidak banyak-banyak menyampaikan pendapat saya pada preskon kali ini. Saya pikir perihal penyidikan tadi yang dilakukan oleh penyidik, tadi yang disampaikan ataupun ditanyakan oleh penyidik ada sekitar 20 pertanyaan. Pertanyaannya itu mengarah kepada perbuatan Iklima yang pada tanggal 25 April 2022 dia telah memberikan surat kuasa kepada kita. Tetapi pada tanggal 7 Maret 2023 ketika dilaksanakan konfrontir di Mabes Polri, dia menyatakan dengan tegas tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Ranloko. Bahwa inilah yang kami duga keterangan palsu yang diberikan oleh Iklima. Jadi tadi Ibu Ade Suryani memberikan keterangan dengan tegas bahwa Iklima di hadapan Ibu Ade pada tanggal 25 April itu memberikan surat kuasa, menandatangani surat kuasa. Nah, poin inilah tadi yang diterangkan oleh Bu Ade. Dan juga Bu Ade juga menyaksikan pada tanggal 7 Maret itu perbuatan Iklima yang tidak mengakui adanya surat kuasa itu. Itu yang pertama. Terus kedua, kita mengucapkan terima kasih kepada penyidik Polda Metro Jaya yang tadi itu diwakilkan oleh Bapak Nugroho, dan juga kita berterima kasih kepada Ibda Ciptoyo Pak ya, Ibda Ciptoyo yang sangat luar biasa menjamu kami di dalam tadi. Tadi pemeriksaannya sekitar 1 jam. Ya, dan saya pikir itu aja Pak. Baik. Terima kasih.